saudara di sesi wawancara Asesmen Center hari ini. Perkenalkan, saya Briana Yudiva Aulia sebagai HR yang akan memandu sesi wawancara ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian saudara sebagai Chief Strategic Officer yang kini dipertimbangkan untuk promosi ke posisi Chief Executive Officer di PT Nippon Industri Corporindo. Nah, ini adalah pencapaian yang membanggakan dan kami sangat menghargai kontribusi saudara selama ini. Tujuan wawancara hari ini yaitu untuk menggali lebih dalam kompetensi pengalaman, strategis, dan kepemimpinan saudara. Maka dari itu, silakan saudara nanti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang saya ajukan, di mana tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Maka dari itu, silakan untuk saudara untuk menjawab sesuai kemampuan saudara. Baik, silakan saudara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti proses asesmen center ini. Saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dan dewan direksi untuk dipertimbangkan menduduki posisi Chief Executive Officer. Kemudian saya datang dengan penuh kesiapan untuk membagi mengenai visi strategi serta pengalaman dan komitmen saya dalam kepemimpinan. Saya juga siap untuk mendiskusikan bagaimana pengalaman dan persiapan saya selama ini dapat menjadi kontribusi terbaik dari masa depan Roti. Baik, saya akan memulai untuk beberapa pertanyaannya. Silakan saudara untuk menceritakan atau menjelaskan sesuai dengan kemampuan saudara. Untuk yang pertama, sebagai CSO, saudara pasti pernah kan merancang strategi yang kemudian diimplementasikan oleh divisi lain. Nah, ceritakan contoh spesifik di mana sebuah strategi besar, misalnya transformasi digital, ekspansi pasar baru yang Anda pimpin rumusannya. Nah, dari itu coba untuk diimplementasikan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawabnya. Jadi saya memimpin perumusan dan implementasi strategi di verifikasikan produk dengan meluncurkan mini premium dan healthy bread yang latar belakangnya adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan kesehatan dan pesaing yang mulai agresif di segmen ini gitu ya. Jadi strategi ini tuh bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga menggeser persepsi dari merek roti ini dari yang roti terjangkau untuk semuanya menjadi roti yang bernutrisi untuk gaya hidup sehat. Alasannya saya memilih contoh di verifikasi produk karena ini itu adalah tantangan strategis nyata bagi desain roti. Ini melibatkan inovasi R&D yang kemudian menunjukkan kemampuan saya memimpin strategi multidimensi seperti itu. Oke, baik, untuk yang kemudian, bagaimana jika saudara dihadapkan pada dua pilihan strategis nih yang sama-sama berisiko? Seperti opsi A itu didukung oleh data historis yang kuat, tapi hasilnya itu terbatas. Sedangkan opsi B ini sangat inovatif dan potensinya itu besar, tapi datanya itu juga terbatas dan tidak ada presidennya. Bagaimana kalau kayak gitu? Nah, untuk itu saya melakukan di opsi A itu meluncurkan varian rasa baru pada produk roti tawar klasik, yaitu contohnya roti tawar pandan. Nah, ini tuh berdasarkan data penjualan rasa itu sangat populer dan hasil itu terbatas tapi resikonya itu rendah. Namun untuk yang opsi B itu mengembangkan ini produk roti beku, yaitu yang bisa dipanggang sendiri oleh konsumen. Ini tuh meniru tren di pasar global gitu, potensi besar untuk membuka segmen baru, tapi data pasar Indonesia itu sangat terbatas dan belum ada pemain besarnya. Kemudian saya merekomendasikan melakukan dual track gitu ya, jalankan opsi A untuk menjaga arus kas, kemudian mengalokasikan anggaran untuk opsi B dengan meluncurkan produk roti beku di area yang terpilih, misalnya seperti Jakarta atau Bali, dan juga memberikan ke e-commerce atau supermarket premium untuk mengumpulkan datanya tadi seperti itu. Oh, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, nah kalau ini Anda dihadapkan pada penolakan saat saudara mengajukan ide, nah langkah apa yang saudara
saudara akan ambil untuk mengatasi keraguan mereka dan tetap untuk mendapatkan dukungan? Oke, jadi yang pertama saya lakukan yaitu mendengarkan secara seksama ya. Saya mengadakan forum khusus dengan distributor yang resisten. Kemudian saya tidak membela ide, tetapi saya bertanya, apa tiga kekhawatiran terbesar yang dengan sistem baru ini gitu. Kemudian yang kedua, saya melibatkan dalam solusi. Saya mengunduh beberapa distributor yang vokal untuk menjadi bagian dari tim perancang aplikasi. Kemudian memasukkan mereka tentang fitur-fitur sederhana yang mereka butuhkan langsung untuk diakomodir gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya menjamin dukungan. Saya menjamin pelatihan penuh dan tim support khusus selama masa transisi. Saya juga menawarkan insentif sementara bagi yang mau bergabung di fase awal seperti itu. Baik, untuk selanjutnya misalnya nih Anda menemukan ada unit kerja yang tidak lagi bekerja sesuai arahan strategi yang telah ditetapkan. Nah, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mengoreksi dan mengembalikan mereka ke jalur yang benar? Oke, jadi misalnya nih ada tim produksi yang fokus meminimalkan waste dengan memproduksi sedikit sehingga menyebabkan stok kosong dan kehilangan penjualan yang bertentangan dengan strategi peningkatan service level gitu ya. Yang pertama saya lakukan yaitu adalah dialog dan juga pemahaman. Saya akan bertemu dengan head of production untuk memahami kenapa ini terjadi gitu ya. Kemudian apakah karena tekanan KPI yang terlalu ketat atau kendala mesin dan lain sebagainya seperti itu. Yang kedua, saya melakukan realignment pada tujuan utama. Jadi saya akan meningkatkan kembali bahwa tujuan utama adalah memaksimalkan profitabilitas yang merupakan keseimbangan antara kontrol waste dan juga memenuhi permintaan dari konsumen. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian KPI, yaitu bersama-sama kami akan menyesuaikan KPI tim produksi menjadi yang lebih seimbang gitu. Kemudian yang terakhir saya melakukan follow up intensif, yaitu saya akan memantau metrik ini lebih ketat selama beberapa minggu ke depan hingga konsisten di jalur yang benar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya bisakah saudara jelaskan untuk pendekatan yang strategis dan langkah yang operasional yang saudara tetapkan untuk membangun dan memelihara hubungan kolaborasi dengan stakeholder kunci untuk memiliki perbedaan nilai, prioritas, atau budaya kerja yang signifikan? Oke, untuk jawabannya itu yang pertama stakeholdernya Kementerian Perindustrian yang memprioritaskan TKDN yaitu tingkat komponen dalam negeri. Kemudian sementara prioritas kami adalah efisiensi dan kualitas dengan bahan baku impor tertentu gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah pendekatan strategi yaitu mencari common goal yaitu peningkatan daya saing industri roti nasional dan mendukung ketahanan pangan kan. Kemudian untuk langkah operasionalnya itu saya melakukan komunikasi proaktif yaitu saya menjadwalkan pertemuan rutin untuk berbagi roadmap industri dan tantangan kami gitu ya. Kemudian yang kedua saya komitmen nyata yaitu kami membuat program petani binaan untuk mengembangkan pemasok gandum lokal meski dalam skala kecil terlebih dahulu, menunjukkan komitmen jangka panjangnya gitu. Untuk yang terakhir ada transparansi yaitu kami terbuka tentang kendala teknis menggunakan bahan baku lokal seperti adanya konsisten kualitas dan juga mengajak mereka itu berdiskusi untuk mencari solusi bersama seperti itu. Oke, baik. Untuk selanjutnya bisa tolong ceritakan untuk tujuan jangka panjangnya yang Anda perjuangkan selama bertahun-tahun dan bagaimana cara Anda untuk berkomitmen menjaga momentum terutama saat menghadapi kemunduran yang berturut-turut. Oke, jadi tujuan jangka panjang saya adalah membuat Sari Roti itu menjadi merek yang tidak hanya dicintai tetapi juga dibanggakan oleh seluruh Indonesia gitu ya, dengan menjadi pelopor dalam inovasi produk bernutrisi dan juga praktik bisnis berkelanjutan seperti itu. Saya menjaga momentum itu dengan merayakan kemenangan kecil setiap kali sebuah inovasi seperti adanya pengurangan gula
dalam produk, terus berhasil diluncurkan atau program daur ulang kemasan yang berjalan dengan sukses. Kemudian ada belajar dari kemunduran. Ketika sebuah produk itu sehat gagal di pasar, kami tidak menyerah. Kami melakukan postmortem, yaitu tanpa menyalahkan. Kita mempelajari penyebabnya dan juga menggunakan insight untuk menyempurnakan inovasi berikutnya gitu ya. Jadi kegagalan itu dilihat sebagai bahan bakar untuk belajar, bukan hanya alasan untuk berhenti seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bagaimana sih Anda saudara itu memastikan kalau saudara itu benar-benar memahami maksud dan kepentingan di balik perkataan tim saudara itu? Jadi ketika ada head of production itu mengeluh tentang sulitnya memenuhi permintaan varian baru, nah saya itu menggali kepentingannya di balik posisinya dengan mempertanyakan gitu, bisa ceritakan lebih detail kendala ini tuh produksinya apa, kemudian dari perspektif saudara apa dampak besar jika kita memasarkan varian ini gitu ya, kemudian apa sih ideal yang diperlukan untuk membuat ini tuh bisa dijalankan dengan gampang gitu ya. Nah dari sini itu saya memahami bahwa kepentingan yang sebenarnya adalah menjaga kestabilan dan juga efisiensi ini itu bukan sekedar menolak inovasi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bisa tolong untuk berikan contoh nyata bagaimana hubungan saudara secara interpersonal nih secara langsung dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis di perusahaan. Jadi contohnya ya, saat saya bernegosiasi dengan pemasok tepung terigu utama yang mengancam nih akan menaikkan harga secara drastis. Nah, hubungan baik yang telah saya bangun dengan Director of Procurement ini menjadi kunci gitu ya. Alih-alih bersikap konfrontatif, saya mengajaknya makan siang dan juga berbicara dari hati ke hati gitu tentang tantangan kedua belah pihak ini gitu. Berdasarkan kepercayaan ini, kami semua itu berhasil mencapai kesepakatan dengan harga yang lebih stabil gitu ya, bukan kenaikan satu kali. Ini juga menyelamatkan margin perusahaan secara signifikan, dan juga hubungan interpersonal ini itu sangat kuat dan seringkali menjadi hal yang mudah untuk memungkinkan transaksi bisnis yang sulit menjadi lancar seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tindakan apa yang akan saudara lakukan untuk membangun rasa kebersamaan dan semangat tim di antara anggota yang memiliki latar belakang berbeda nih? Jadi untuk hal itu yang pertama saya lakukan adalah menciptakan pengalaman bersama gitu ya. Jadi kayak saya mengadakan sesi day in my life gitu ya untuk sekarang. Jadi dimana tim marketing itu menghabiskan seharinya untuk di pabrik, dan juga tim produksi ikut menemui sales ke pasar seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mengadakan rapat. Kemudian saya juga secara aktif untuk meminta pendapat dari orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Misalnya kayak dari finance nih, bagaimana sih kamu melihat dampak ide ini tuh dari sisi anggaran kayak gitu. Kemudian yang terakhir, biasanya saya melakukan fokus pada tujuan superordinate, yaitu saya terus meningkatkan tim tentang misi yang lebih besar yang mempersatukan mereka gitu ya. Jadi kayak misi kita adalah menghadirkan roti berkualitas untuk keluarga Indonesia gitu, kayak gitu. Nah, rasa kebersamaan itu tuh dibangun dari pengalaman bersama dan saling pengertian. Tindakan ini juga memecahkan dinding antar departemen dan juga membangun identitas tim yang kuat kayak gitu. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya, nah langkah apa yang akan saudara ambil untuk memastikan hubungan kerja itu tetap produktif pasca resolusi konflik? Yang pertama saya lakukan yaitu mendokumentasikan kesepakatan. Jadi solusi yang telah ditemukan gitu ya, itu didokumentasi dan juga disetujui secara bersama gitu ya. Untuk yang kedua, saya melakukan evaluasi, yaitu kayak bersih-bersih secara emosional gitu ya. Di akhir sesi kemudian saya akan mengatakan
Saya menghargai profesionalisme kita semua dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Apakah kita bisa melangkah maju dengan fokus pada eksekusi seperti itu. Kemudian yang terakhir saya melakukan follow up, yaitu saya menjadwalkan pertemuan tindak lanjut dalam 2 minggu untuk memastikan solusi berjalan dan tidak ada dendam yang tersisa. Jadi langkah-langkah ini tuh untuk mencegah konflik yang sama terulang gitu ya, dan memastikan bahwa hubungan profesional itu bisa pulih dan tetap fokus pada tujuan. Oke, baik, terima kasih atas peluangan waktu dan penjelasan saudara di dalam sesi wawancara hari ini. Wawancara saya nyatakan telah selesai. Kami akan melakukan evaluasi dan menghubungi saudara kembali terkait hasil seleksi berikutnya. Nah, benda yang terakhir, semoga saudara memiliki hari yang menyenangkan. Oke, pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang telah diberikan dalam wawancara hari ini. Jadi saya menghargai proses seleksi yang telah dilakukan dan saya itu berharap melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Jadi saya menantikan informasi resmi dari pihak perusahaan. Terima kasih.